Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya slide ini ya. Yang berikutnya tentang alat ukur volume dan penggunaannya. Ini Ibu rasa kalian sudah tahu semuanya. Di praktek kimia dasar sudah pernah kita pakai ya. Labu takar di sini kristal atau padatan itu dilarutkan dengan sedikit pelarut di beker gelas dulu atau gelas piala atau gelas kimia. Setelah itu tuang ke labu takar, beker gelas, batang pengaduk, corong kaca dengan pelarut. Nah, dia dibilas ya. Beker gelas, batang pengaduk, dan corong kaca dibilas dengan pelarut. Masukkan air pembilasan itu ke dalam labu takar. Sehingga apa? Kita memastikan tidak ada sisa dari bahan yang dilarutkan di dalam beker gelas, pengaduk, maupun corong kaca. Setelah itu air pembilasannya dimasukkan ke labu takar. Tambahkan pelarut hampir mendekati garis skala atau mendekati tanda tera. Sekitar 2 cm boleh. Setelah itu keringkan leher dulu ya. Di atas, bagian atas leher labu takarnya, dengan idealnya itu pakainya kertas saring, tapi karena kita di lab kimia dasar kertas saringnya terbatas, kita pakainya tisu gitu ya. Besok kalau kalian volumetri nanti pakainya kertas saring. Keringkan dengan kertas saring lehernya. Setelah itu tambahkan pelarut tetes demi tetes sampai tanda tera, itu menggunakan pipet tetes. Ingat, pipet tetesnya nanti tegak lurus ya, tegak lurus. Nah, usahakan dia tidak menyentuh dinding leher agar dinding lehernya tidak basah. Kemudian ketika meneteskan yang ini, bagian tambahkan pelarut tetes demi tetes. Ingat, pipet tetesnya tambahkan ke pelarut, misalkan Aquades, celupkan, kemudian di sini dibilas dulu, diseka dulu dengan tisu ya, pipet tetesnya. Kemudian masukkan ke leher labu takar itu. Jadi kalau dia kondisinya di luarnya pipet tetes ini kering, ketika dia nempel ke leher labu takar kan tidak akan basah gitu ya. Nah, sampai di atas tanda tera tes sampai dia pas persis meniskus bawah. Kalau larutannya terang, udah cukup. Dan setelah itu ditutup dan digojok sampai homogen. Ingat, gojoknya 15 kali minimal ya, minimal. Kemudian buret ini juga kalian sudah tahu digunakan untuk titrasi ya. Bilas dulu buret dengan larutan titar atau titran. Jadi setelah kalian cuci, bilas dengan Aquades, bilas dengan sedikit titar yang dipakai. Untuk apa? Kita menghilangkan titik-titik air yang tertinggal di dinding buret gitu ya. Kemudian setelah itu diisi titar sedikit. Batang kerannya dibuka dulu, memastikan tidak ada gelembung udara di bawah batas keran gitu ya. Setelah itu tambahkan titar sampai mendekati garis skala 0. Keringkan dinding buret bagian atas dengan kertas saring, sama seperti kalian mengeringkan ketika labu takar ya. Setelah itu baca skala awal sebagai tanda 0. Berikutnya pipet volume. Pipet volume di sini bilas 2-3 kali dengan larutan yang akan diukur. Ini contohnya sampel ya, bilas sedikit. Sedot sampai melewati sedikit tanda batas. Nah, terus dia turunkan sampai tanda batas, baru dipindahkan. Oke, cara pembuatan larutan, molaritas atau normalitas zat terlarut dari kristalnya. Pertama, hitung massa yang dipakai dulu. Setelah itu, timbang dengan neraca analitik. Tempatkan ke labu takar atau beker gelas dan dilarutkan dengan sedikit pelarut. Ini Ibu sarankan itu kalian menggunakannya beker gelas dulu. Karena apa? Tidak semua padatan itu dia mudah larut. Jadi jangan sampai langsung dimasukkan ke labu takar, kemudian nanti dia akan kristalnya tidak larut sempurna di sana. Sudah kembali sayang. Tambahkan pelarut sampai tanda batas tanda tera dan gojok hingga homogen. Ini Bu rasa sudah pernah. Nah, ini soal ini boleh kalian kerjakan kok ya, benernya berapakah massa NaCl yang dibutuhkan. Sebentar, kita sambung nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.